Untuk pertama kalinya Tuan Yuan kehilangan kendali, bahkan suaranya menjadi agak melengking. Tidak mungkin. Garis keturunannya termasuk salah satu yang terkuat di seluruh Gunung Kunlun. Setidaknya masuk 50 besar. Tapi sekarang darah anak ini jauh melampaui miliknya. Jangan-jangan darah anak ini adalah darah keturunan kuno dan bahkan jenis yang selama ini disembunyikan dari dunia luar. Napas Tuan Yuan mulai memburu. Matanya menatap Gustav penuh gejolak. Anak muda, siapa sebenarnya kau? Beberapa waktu lalu, Tuan Yuan menyelamatkan Gustav semata-mata karena dia tidak tahan melihat banyak orang menindas orang yang lemah dengan kekuatan. Bahkan kepala keluarga Han sendiri sampai turun tangan untuk menghadapi seorang pemuda di tingkat alam Raja Suci. Tentu saja ada alasan lain juga, yaitu Tuan Yuan memang memiliki ketertarikan terhadap anak muda bernama Gustav Ye ini. Kemampuan Gustav menemukan area terbaik di tanah Fukusawa pasti bukan semata-mata karena keberuntungan. Tuan Yuan tahu kalau Gustav bukan orang biasa, namun dia tidak menyangka kalau ternyata Gustav sangat luar biasa. Dia bahkan tidak bisa merasakan garis keturunan Gustav, dan sangat mungkin garis keturunan Gustav bahkan jauh melampaui dirinya. Tuan Yuan menekan rasa terkejutnya, lalu mengeluarkan sebuah alat berbentuk kotak. Dengan satu genggaman, darah murni Gustav langsung jatuh ke atas alat itu. Namun alat tersebut tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah beberapa detik, barulah terdengar suara dari dalam alat. Darah biasa, kualitas rendah. Tuan Yuan tidak percaya. Hah? Mana mungkin? Dia melakukan pemeriksaan ulang beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Setelah cukup lama, Tuan Yuan akhirnya terdiam, lalu sorot matanya berubah tajam menatap Gustav. Bahkan alat dari Gunung Kunlun tidak bisa mendeteksi garis keturunan Gustav. Ini cukup untuk membuktikan bahwa garis keturunan Gustav sangat istimewa. Seolah-olah garis keturunannya tidak berasal dari Gunung Kunlun. Bukan alatnya yang tidak bisa mendeteksi, tetapi alatnya tidak memiliki kualifikasi untuk mendeteksi garis keturunan Gustav. Dia menggenggam erat tangan Gustav dan dengan penuh semangat dia berkata, "Nak, apakah kau bersedia menjadi muridku? Aku akan memberimu warisan peluang yang tiada banding." Nada suara Tuan Yuan penuh dengan kegembiraan. Dia yakin selama Gustav tidak mati muda, di masa depan dia pasti akan bersinar terang. Memiliki murid seperti itu akan membuat namanya dikenang sebagai legenda. Kalau kata-kata Tuan Yuan tadi terdengar oleh para ahli tingkat alam Kaisar Dewa, kemungkinan mereka semua akan melongo tidak percaya. Perlu diketahui, Tuan Yuan sudah hidup selama ribuan tahun, namun dia belum pernah menerima seorang murid pun. Itu karena standarnya terlalu tinggi. Tatapan Tuan Yuan yang penuh harap terus menatap Gustav, namun Gustav hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf Tuan Yuan, aku sudah memiliki guru." Tuan Yuan berkata, "Sudah punya guru pun tidak masalah. Cukup menjadi muridku secara nama saja juga tidak apa-apa. Aku tidak menuntut banyak, hanya agar aku bisa pamer sedikit di depan orang-orang tua lainnya beberapa puluh tahun lagi." Tuan Yuan mulai tidak sabar lalu menambahkan, "Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Begini saja. Ini adalah barang yang kudapatkan secara kebetulan. Kuberikan kepadamu. Kita hanya jadi guru dan murid secara lisan. Bagaimana?" Di tangan Tuan Yuan, entah sejak kapan, sudah muncul sebuah batu persegi. Batu itu memiliki pola kuno di permukaannya. Di atas pola itu bahkan terdapat setetes darah. Darah yang menodai batu roh membuat pola-pola di atasnya seolah-olah hidup kembali. Tuan Yuan berkata lagi, "Nak, apalagi yang kau ragukan? Ini barang langka. Dulu banyak teman lamaku yang menawarkanku harga tinggi, tapi aku tidak pernah menjualnya. Sampai di tanganmu malah kau anggap barang remeh." Mendengar ucapan Tuan Yuan, Gustav tersenyum dan baru saja ingin berkata sesuatu, namun tiba-tiba dari dalam makam reinkarnasi terdengar sebuah getaran. Setelah getaran itu, suara yang kuat dan penuh wibawa terdengar di telinga Gustav.
Anak nakal, ambil batu roh darah itu. Benda itu sangat berkaitan dengan klan darah roh. Itu adalah kunci untuk masuk ke dalam alam rahasia darah roh. Gustav terkejut. Suara itu bukan berasal dari Morning Earth, melainkan dari Xiu Qiye. Orang itu akhirnya berbicara juga. Gustav segera memindai makam Xiu Qiye dan mendapati kalau sekarang makam itu memancarkan cahaya merah darah. Kemudian cahaya itu perlahan-lahan membentuk sosok tubuh yang kekar dan gagah. Suara dari makam reinkarnasi seketika terdengar agak tidak sabar. Apakah kau tidak mendengar kata-kata dariku, sang pemilik makam ini? Cepat, ambil barang itu. Gustav pun tidak banyak bicara. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menerima benda dari Tuan Yuan. Dan dalam sekejap benda itu langsung tersedot ke dalam makam reinkarnasi. Melihat hal itu, Tuan Yuan sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, "Nak, setelah kau menerima benda itu, artinya kau sudah menjadi murid Tuan Yuan. Jangan sampai di depan umum nanti kau berpura-pura tidak kenal denganku. Ayo muridku, panggil aku guru, supaya aku dengar." Saat ini Tuan Yuan benar-benar seperti seorang kakek tua nakal yang merasa berhasil. Gustav melirik sekilas ke arah makam reinkarnasi, lalu berkata kepada Tuan Yuan, "Guru." Wajah Tuan Yuan memerah karena gembira. "Bagus, bagus, bagus." Lalu dia menunjuk ke depan dan menembakkan darah murninya ke arah dahi Gustav sambil berkata, "Nak, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan. Tapi di dalam darah ini terkandung salah satu kekuatanku. Dalam keadaan darurat, itu bisa sedikit melindungimu. Selain itu, darah ini juga menjadi penghubung antara kita. Kau sudah punya terlalu banyak musuh di wilayah keluarga Han. Kebetulan aku berada di sekitar sini, jadi kalau diperlukan, aku bisa membantumu. Siapapun yang berani merusak bibit unggul yang sudah susah payah aku lindungi ini, meskipun aku harus membayar harga yang besar, aku akan menyeret mereka ke dalam jurang kehancuran." Aura Tuan Yuan tiba-tiba meledak dahsyat dan di atas kepalanya muncul bayangan raksasa seekor harimau. Harimau itu meraung keras, auranya menutupi langit dan bumi. Gustav merasa sangat tersentuh. Dia tidak menyangka, hanya karena setetes darahnya, dia malah mendapatkan seorang guru secara tidak terduga. Meskipun dia tidak tahu pasti seberapa kuat kekuatan sejati Tuan Yuan, namun melihat betapa banyak ahli tingkat alam kaisar dewa yang takut kepadanya, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar luar biasa. Setelah auranya menghilang, Tuan Yuan kembali menatap Gustav dan berkata, "Muridku, kalau kau benar-benar ingin masuk ke alam rahasia darah roh, kau harus sangat berhati-hati. Usahakan jangan tampil dengan wajah aslimu, karena kau sudah terlalu terekspos. Aku rasa di luar tempat ini, ada banyak sekali ahli kuat yang membawa gambar wajahmu dan siap membunuhmu." Gustav mengangguk. "Tenang saja guru. Sebenarnya aku mempunyai identitas lain. Kalau para ahli tingkat alam kaisar dewa itu ingin menyulitkanku, mereka juga tidak akan lepas dari kesulitan. Kali ini aku bukan hanya akan masuk, tapi aku juga akan membuat alam rahasia darah roh itu menjadi kacau balau." Ketika Tuan Yuan mendengar muridnya mulai membual lagi, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan tidak mau ambil pusing. Apa yang bisa dia lakukan sudah dia lakukan. Sisanya tergantung pada bagaimana Gustav memanfaatkan semuanya. Anak ini kelihatannya bukan tipe orang yang gampang mati muda. Mungkin kali ini Gustav juga bisa lolos dari bahaya. Kalau dia terus menghalangi, itu justru akan berdampak buruk bagi Gustav. Kemudian Tuan Yuan memandang Jilin di samping dan dengan santai berjalan mendekatinya lalu berkata, "Muridku, gadis kecil ini biar aku yang jaga. Lihat matanya yang jernih itu, sudah jelas dia calon pembuat onar." Jilin menghindari tangan Tuan Yuan dan berkata dengan nada kesal, "Kakek tua, kau cerewet sekali. Aku mau ikut Gustav. Siapa juga yang mau ikut denganmu, kakek bau?" Gustav langsung berkata, "Jilin, jangan bersikap tidak sopan." Jilin melirik kesal kepada Gustav. Dia seperti ingin berkata sesuatu,
Tapi akhirnya dia tidak membantah dan berkata pelan, "Baiklah, aku akan tetap tinggal di sini." Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, lalu dia memegang sudut baju Gustav dan buru-buru berkata, "Oh iya, Gustav, selain berhati-hati terhadap sekte-sekte itu, kau juga harus waspada terhadap sekte Tianlan milik kakakku. Aku kabur dari sana sepenuhnya demi kau. Guru dan beberapa tetua merasakan kalau kau adalah ancaman bagi kemajuan kakakku, dan mereka berniat untuk membasmimu sampai ke akar-akarmu." Ketika Gustav mendengar ini, dia tidak terlalu terkejut. Dulu saat penatua Ke dari sekte Tianlan membawa pergi Ji Siqing dan membiarkan dirinya berada dalam bahaya tanpa menolong, Gustav sudah bisa melihat sikap sekte Tianlan terhadap dirinya. Dia memang tidak mempunyai banyak kesan baik terhadap sekte Tianlan. Bahkan dari pengetahuannya tentang peristiwa-peristiwa zaman kuno, fakta bahwa sekte Tianlan begitu bersusah payah membesarkan Ji Siqing, kemungkinan besar ada hubungannya dengan peristiwa besar yang akan terjadi 1,5 tahun mendatang. Kemungkinan besar saat ini Ji Siqing berada di wilayah keluarga Han. Bagaimanapun juga, setelah memasuki alam rahasia darah roh, kalau dia melihat Ji Siqing, dia harus mengingatkan gadis itu. Saat ini di wilayah keluarga Han, ruang rapat sudah dikosongkan. Berbagai kekuatan dan ahli sudah meninggalkan tempat itu, dan sekarang hanya tersisa Han Daosan dan seorang pria tua di dalam ruangan. Pria tua itu dengan sangat hati-hati menyerahkan sebuah jimat giok kepada Han Daosan sambil berkata, "Tuan, semua informasi yang kau minta ada di dalamnya. Anak muda bernama Gustav Ye itu memang agak mencurigakan. Beberapa tahun yang lalu, dia terkenal sebagai sampah di Gunung Kunlun. Banyak sekte yang menolaknya, dan dia hanya bisa bertahan hidup di sekte Gerbang Dewa Medis. Tapi, 5 tahun kemudian, dia kembali ke Gunung Kunlun, dan kekuatannya sangat luar biasa. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh musuh lintas batas kekuatan. Dalam kompetisi jenius antar sekte yang diselenggarakan oleh Tuan Jingsui, dia bahkan berhasil menjadi yang terbaik dan mengalahkan banyak jenius lainnya. Selain itu, kepribadian anak itu sangat sombong. Bahkan secara terang-terangan dia menantang Tuan Jingsui dalam pertarungan hidup dan mati. Dan hari pertarungan itu sudah semakin dekat. Namun mengenai keberuntungan atau peluang apa yang dia dapatkan, aku masih belum mengetahuinya." Han Daosan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menggenggam giok itu dan langsung muncul berbagai informasi di benaknya. Setelah semua informasi itu melintas di pikirannya, dia menatap pria tua itu dan bertanya, "Apakah kau berhasil melacak kemana Tuan Yuan membawa anak itu?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Kemungkinan besar Tuan Yuan sudah membentuk semacam formasi pelindung. Sangat sulit untuk mendeteksinya." Han Daosan langsung menghancurkan giok di tangannya menjadi bubuk dan melepaskannya, lalu tertawa dingin. "Aku harus mendapatkan senjata anak itu. Dengan senjata itu, ketika kita menghadapi ras darah roh, keluarga Han kita bisa memiliki lebih banyak modal. Selain itu, daftar nama peserta yang dikirim oleh semua kekuatan besar untuk masuk ke alam rahasia darah roh harus diperiksa secara ketat. Jangan sampai anak itu bisa menyelinap masuk lagi." Pria tua itu segera mengangguk. "Baik Tuan." Dia baru hendak berbalik pergi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berhenti dan berbalik sambil berkata, "Oh iya Tuan, bagaimana dengan kuota perlindungan untuk para kultivator independen kali ini?" Han Daosan berpikir sejenak lalu berkata, "Siapapun yang ingin masuk ke alam rahasia darah roh kali ini harus memiliki perintah identitas cakrawala dari daftar cakrawala. Identitas cakrawala ini sepenuhnya didasarkan pada peringkat, jadi tidak bisa dipalsukan. Aku tidak mau melihat ada nama Gustav Ye di dalamnya. Jelas?" Pria tua itu mengangguk. "Aku mengerti Tuan." Han Daosan melambaikan tangannya. "Kalau begitu, cepat pergi dan urus semuanya." Beberapa hari kemudian, di tempat pendaftaran kultivator independen untuk alam rahasia darah roh,
Selain kuota yang diberikan secara langsung oleh berbagai kekuatan besar, masih ada sebagian kecil kuota yang disediakan khusus untuk para kultivator independen. Jumlah kuota untuk para kultivator independen hanya 100 orang, dan kali ini persyaratannya sangat ketat. Peserta harus berasal dari daftar cakrawala. Hal ini langsung menyaring banyak orang. Tidak sedikit yang hanya bisa duduk di sudut dan mengeluh kecewa. Saat itulah seorang pemuda berbalut jubah hitam dan mengenakan topeng muncul di hadapan semua orang. Di atas topeng itu terdapat sebuah topi baseball berwarna hitam. Tampilannya sangat aneh dan tidak umum. Meskipun memang ada sebagian orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian dan memilih memakai topeng, tapi tidak sampai terlihat aneh seperti orang ini. Tentu saja orang di balik topeng itu adalah Gustav. Beberapa hari terakhir ini Gustav mengetahui adanya kesempatan bagi kultivator independen untuk mendaftar, dan karena dia sendiri tidak tahu bagaimana cara masuk ke alam rahasia darah roh, maka dia pun memutuskan untuk mencoba peruntungan. Dia memandang sekeliling dan mengerutkan keningnya, mendapati bahwa antrean tidak sebanyak yang dia bayangkan. Namun saat itu terdengar suara mengejek dari belakang. Sampai membungkus wajah serapat itu. Kau pasti sangat takut ketahuan orang, bukan? Gustav menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian hijau memegang kipas lipat, berdiri dengan angkuh. Pemuda itu memancarkan aura bangsawan, dan di belakangnya ada dua pengikut yang juga memancarkan aura luar biasa. Cukup terlihat berwibawa. Sebenarnya Gustav tidak ingin mencari masalah. Topi dan topeng yang dipakainya bukan miliknya, melainkan pemberian dari Tuan Yuan. Konon katanya topi dan topeng ini memiliki formasi sihir tingkat tinggi yang bisa menghalangi pengamatan dari orang lain. Bahkan tingkat alam kaisar dewa pun tidak bisa menembusnya. Tuan Yuan memberikannya karena khawatir Gustav akan membuat masalah, jadi ini semacam persiapan proteksi. Melihat Gustav sama sekali mengabaikannya, pemuda berkipas itu sedikit merasa kehilangan muka. Dia adalah salah satu dari peserta kultivator independen kali ini. Meskipun berstatus independen, latar belakangnya tidak kalah dari kekuatan besar manapun. Gurunya adalah seorang tokoh terkenal di Gunung Kunlun dengan kekuatan setingkat alam kaisar dewa, dan keahliannya dalam teknik kipas sudah mencapai puncak. Dia sudah mewarisi semua ilmu dari gurunya dan kemampuannya sangat mengesankan. Tidak sembarangan orang bisa menandinginya. Dia sudah lama menunggu di tempat ini. Dia ingin mencari korban lemah untuk ditekan dan dikendalikan. Dengan begitu, dia berharap bisa menjadi pemimpin informal dari 100 kultivator independen. Kalau 100 orang itu tunduk padanya, dialah yang akan tertawa paling akhir. Pemuda berkipas itu melangkah maju dan mengayunkan kipasnya sembarangan. "Hei anak kecil, aku bicara padamu. Apakah kau tuli?" Tapi dari ayunan sepele itu, sebuah paku es langsung melesat keluar, mengarah ke titik akupuntur penting di punggung Gustav. Kalau paku itu sampai mengenai sasarannya, minimal akan lumpuh atau bahkan mati. Mata Gustav langsung menyipit. Dia jelas merasakan niat membunuh dari lawannya. Dan saat dia hendak bergerak, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. 5 jari terbuka dan langsung menangkap paku es yang meluncur dengan kecepatan tinggi itu. Dalam sekejap paku itu hancur menjadi serbuk. Pemuda berkipas itu terkejut dan baru akan menghardik, namun bayangan yang tadi bertindak lebih dulu itu berbicara dengan suara dingin. "Qiulin, karena gurumu tidak ada di sini, jadi kau bisa bersikap liar seperti ini? Berani-beraninya kau menyerang orang dengan niat membunuh. Apakah kau tidak takut nyawamu melayang, bahkan sebelum kau masuk ke alam rahasia darah roh?" Gustav mendengar suara itu dan menoleh. Yang dilihatnya adalah seorang pemuda kekar dengan janggut lebat. Di lehernya terdapat tato mencolok dan tubuhnya seolah-olah memancarkan panas yang menyala, seperti api yang menyala dari dalam tubuhnya. Pemuda berkipas, yaitu Qiulin, melihat siapa yang mencampuri urusannya dan langsung menyipitkan matanya. Dia mendengus dingin. "Shou Yan, kalau aku tidak salah ingat,
Peringkatku di daftar cakrawala lebih tinggi darimu. Kau berani bersikap seperti ini? Kau yakin kau tidak takut aku membunuhmu?" Zhou Yan tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir kau siapa? Hanya karena peringkat daftar cakrawalamu lebih tinggi, lantas kau jadi besar kepala? Semua orang tahu bagaimana kau mendapatkan peringkat itu. Kau menyerang anak kecil demi menjadi penguasa dalam kelompok ini? Dasar murahan. Sayangnya peraturan kali ini sudah berubah. Semua orang harus pergi ke batu Changkyong untuk mengambil identitas cakrawala miliknya masing-masing. Ada banyak orang yang peringkatnya tinggi dan lebih kuat darimu. Kau pikir kau bisa menguasai orang lain semudah itu? Kau hanya bermimpi." Setelah berkata demikian, Zhou Yan menepuk bahu Gustav dan bertanya, "Adik kecil, apakah kau juga ingin ikut masuk ke alam rahasia darah roh sebagai kultivator independen?" Gustav hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Situasi di tempat ini sangat rumit dan dia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan siapapun.